atas ranjangnya hanya. Oke, masih fokus ya di sini. Kita lanjutkan lagi di soal nomor 6. Nah, tadi di soal nomor 6 kita sudah sampai untuk menuliskan diketahuinya ya. Jadi seperti biasa, untuk memudahkan kita saat menyelesaikan soal fisika, kita biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui dari ini kan yang gambar grafik aja nih yang ada gitu. Coba kita analisis dari gambar grafik ini. Diketahui gayanya itu 40 Newton. Ini ya, angkanya 40. Kemudian X-nya itu jaraknya sebesar 0,08 meter gitu. Kemudian, apa yang ditanya dari soal nomor 6 ini? Yang ditanyakan adalah energi potensial pegas saat 0,04 meter. Gitu ya. Energi potensial pegas saat delta X sama dengan 0,04 meter. Coba kita lihat penyelesaian dari soal nomor 6. Jadi jangan bingung ya, walaupun yang diketahui itu hanya gambar grafik seperti ini dan sedikit sekali deskripsinya gitu ya. Jangan bingung. Coba kita uraikan dari grafik yang ada gitu. Oke. Coba kita lihat penyelesaian dari soal nomor 6. Nah, pada grafik itu biasanya sumbu Y versus sumbu X ya. Sumbu Y versus sumbu X. Berarti di sini sumbu Y-nya itu yang vertikal ya. Sumbu Y-nya itu gaya versus sumbu X. Sumbu X itu yang ini, yang horizontal, X dalam meter gitu. Nah, kan kita tahu ya, dalam matematika, Y itu sama dengan M dikali X. M itu apa? M itu gradien atau kemiringan. Nah, kemiringan atau gradien itu yang ini nih, yang garis warna merah ini, kemiringannya. Gitu. Nah, berarti di sini, dari grafik soal nomor 6 ini, itu gaya sama dengan M dikali X, ya kan? Karena kan sumbu Y-nya itu gaya, kemudian yang sumbu X-nya itu X jarak gitu dalam meter. M-nya adalah gradien atau kemiringan. Nah, gaya pegas kan kita tahu, yang udah kita juga dibahas tadi di soal sebelumnya, gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan panjangnya gitu. Berarti dulu pertambahan panjangnya. Nah, dulu si Hawke ini pada percobaannya itu menggunakan persamaan ini ya, gaya itu sama dengan konstanta pegas dikali delta X. Nah, konstanta pegas ini kemiringan atau gradien pada grafik di soal nomor 6 ini gitu ya. Jadi ini kemiringan dari nilai konstanta pegasnya gitu. Oke, berarti di sini dari gaya pegas ini kita bisa mencari atau menentukan nilai konstanta pegas. Gaya itu sama dengan konstanta pegas dikali delta X pertambahan panjangnya. Kemudian di sini sehingga konstanta pegas itu sama dengan gaya dibagi pertambahan panjangnya atau delta X. Kita masukkan ya, gayanya berapa? 40 Newton nih nilainya. Kemudian panjangnya, pertambahan panjangnya itu 0,08 meter. Jadi X ini bisa jarak, bisa pertambahan panjang, karena satuannya meter ya. Oke, 40 dibagi 0,08 hasilnya 500 Newton per meter. Ini nilai konstanta pegasnya, sebesar 500 Newton per meter. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita cari nilai konstanta pegasnya, baru kita bisa menghitung energi potensial pada saat 0,04 meter. Energi potensial pegas itu kan setengah dikali K, konstanta pegas dikali delta X, pertambahan panjangnya, kuadrat. Jangan lupa untuk dikuadratkan. Oke, kemudian kita masukkan konstanta pegasnya itu 500 Newton per meter, dan delta X-nya itu 0,04 meter ya. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian 0,04 ini kita kuadratkan jadi 0,0016. 500 bagi 2 itu 250. Ini kita kalikan. 250 dikali 0,0016 itu 0,4 Joule. Oke, jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Energi potensial satuannya Joule. Oke. Ini untuk penyelesaian dari soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 6, atau mungkin dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, bisa untuk soal nomor 6? Gimana? Bisa, Kak. Kalau yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 6? Bisa, Kak. Bisa ya, jadi ini masih cukup kesulitannya nggak terlalu sulit banget ya untuk materi osilasi dan elastisitas gitu. Untuk persamaannya juga udah nggak asing lagi persamaan-persamaan yang kita gunakan dan juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dan pernah udah disampaikan juga di SMA, jadi kayak kita tinggal eh, apa ya kayak mereview lagi sih materi yang di SMA di sekarang itu. Kemudian jangan sampai apa namanya ada yang ketukar-tukar ya tadi seri dan paralel gitu. Kemudian kalau misalnya ada gambar sistemnya, digambarkan sistemnya dan dipahami tuh dari sistem yang ada gitu. Jadi kita analisa kasusnya, kemudian gambar sistemnya gitu. Sehingga kalau kita udah paham kasusnya, udah bisa eh, menggambarkan atau pahami kasus dari gambarnya dan bisa menganalisa nih, misalnya dari soal nomor 4 ya, menganalisa dari kasusnya, dari gambar ini, kita bisa dapat nih untuk menyelesaikannya gitu. Karena untuk penyelesaian ini kan dari kasus yang ada gitu. Nggak kita uh, iseng-iseng aja gitu, delta X satunya 0. Ya dari mana? Ya dari kasusnya gitu ya, dari untuk membantu memudahkan apa ya menerjemahkan deskripsi itu tadi bisa menggunakan gambar gitu. Bisa menggunakan gambar supaya lebih dapat gitu loh apanya ya lebih dapat ilustrasinya gitu sih. Oke, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan pesan saya dipelajari lagi diulang-ulang kembali untuk soal-soal yang sudah kita bahas gitu. Kemudian kalau misalnya saya mungkin ngomongnya putus-putus ya karena kita kan online terkendala jaringan sinyal gitu ya. Entah sinyal saya tadi yang kurang bagus atau di tempat kalian yang kurang bagus gitu. Jadi agak putus-putus ngomongnya dan kurang jelas. Jadi kan selama kelas ini kita selalu direkam ya, rekam videonya. Jadi bisa ditonton lagi tuh kalau misalnya saya ngomongnya kurang jelas. Bisa kalian tonton rekaman video tutorialnya. Semoga pas saya ngomong itu nggak putus-putus di rekaman tutorialnya gitu. Nah, untuk akses rekaman tutorialnya bisa kalian cek linknya di deskripsi WhatsApp grup. Jadi setelah kelas selesai itu langsung saya upload rekaman kelas tutorialnya. Jadi bisa kalian pelajari lagi gitu dari rekaman video tutorial itu. Sambil apa ya melengkapi catatan tutorialnya gitu ya. Karena kan apa ya namanya sambil menjelaskan bukan mendengarkan penjelasan sambil mencatat itu kan agak multitasking gitu ya. Jadi agak mungkin yang belum terbiasa kurang maksimal itu harus fokus untuk mendengarkan dan juga harus fokus menulis gitu sih. Jadi kelebihan dari kelas online ini kita punya rekaman kelas tutorialnya gitu. Apa yang disampaikan oleh pemateri bisa kita dengarkan ulang gitu, dengarkan ulang dari video rekamannya gitu. Kalau misalnya kelas biasa gitu ya, luar jaringan, itu benar-benar ngandelin multitasking kita gitu, kecepatan kita menulis, kemudian kemampuan kita untuk mengingat dari yang disampaikan si pemateri gitu ke otak kita gitu. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat juga, mencatat materinya, kemudian supaya nanti di akhir itu di akhir semester kalian nggak berat gitu loh. Jadi kalau mau review materi tinggal baca aja materi yang udah kalian catat gitu sih. Itu manfaatnya dari mencatat materi. Dari kemudian nanti kalau misalnya udah tingkat semester 2 ya, kan punya kenangan nih catatan dari semester 1 bisa dilihat lagi kalau misalnya materinya lupa gitu. Kemudian terakhir untuk presensi jangan lupa yang hadir kelas tutorial hari ini untuk bisa mengisi presensi kehadiran ya. Jadi kelas tutorial kan sifatnya wajib. Saya ulangi lagi nih, kelas tutorial itu sifatnya wajib. Jadi kalian harus hadir kelas tutorial gitu. Nah, untuk itu rekapnya kalian bisa isi presensi kehadiran ya di kelas kita itu ada Google Form kehadiran. Diisi di situ nanti saya
nanti saya rekap kehadirannya. Salah satunya dengan mengisi Google Form kehadiran. Gitu. Selain join di Zoom meeting ya. Gitu. Oke, terakhir seperti biasa jam 10 malam. Jangan sampai terlambat mengumpulkan atau mengisi presensi kehadirannya. Gitu. Baik, Kak. Oke. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita tutup, kita dokumentasi sebentar ya. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Oke, silakan yang belum menyalakan kameranya, dinyalakan kameranya. Nah, jadi nanti UAS itu rencananya di bulan Desember ya, di bulan Desember supaya dapat hasil yang maksimal nih buat UAS nanti sama kuis 2. Jadi kita manfaatin waktu yang ada sebelum di bulan Desember ini. Jadi benar-benar ikutin kelas ya, nggak hanya sekedar ikut gitu, bukan hanya sekedar join, tapi benar-benar belajar gitu ya, belajar materinya supaya di akhir nanti pas UAS itu ya, kan dapat hasil yang maksimal. Gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya perlu persiapan yang terbaik juga. Gitu. Persiapan yang terbaik. Oke, coba dinyalakan ya kameranya buat teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Kita dokumentasi dulu sebentar. Nah, oke, buat teman-temannya, ini makin lama makin menyusut nih pesertanya, 37 orang. Jadi silakan ya, kalian kan teman angkatan tuh, teman satu TPB, teman seperti TPB-an gitu. Jadi diajakin teman-temannya, kalau misalnya udah agak nggak semangat, diajakin buat apa ya, hadir gitu, kelas gitu. Biar nanti kalian lulusnya bareng-bareng gitu ya, satu TPB, satu kelas TPB lulus semua gitu sih. Ya mungkin itu udah, kayaknya udah nyalain semua ya. Kita dokumentasi, ambil gambar sebentar ya. Oke. Dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Mungkin ini untuk tutorial hari ini. Silakan sebelum ditutup ya, apa ada yang ditanyakan atau cukup? Ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan? Atau sudah cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Demikian kelas tutorial Fisika Dasar 1 hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.